Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Pengenalan tujuan dan rencana. Tujuan didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang diinginkan dan mencoba diwujudkan oleh perusahaan. Tingkat tujuan dan rencana, di samping meningkatnya kinerja keuangan dan operasional, tujuan dan rencana yang diterapkan oleh eksplisit di setiap tingkatan. Proses perencanaan dimulai dengan misi formal yang menentukan dasar perusahaan yang ditujukan terutama untuk kalangan luar. Kedua, manajemen puncak bertujuan untuk menentukan tujuan dan rencana strategis yang mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan. Ketiga, manajer divisi harus menyusun rencana taktis yang berfokus pada langkah-langkah utama yang harus dikerjakan oleh divisinya sebagai bagian dari rencana strategis yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Terakhir, manajer lini depan dan supervisor menyusun rencana operasional yang berfokus pada tugas dan proses tertentu serta membantu mewujudkan tujuan taktis dan strategis. Manfaat tujuan dan rencana. Yang pertama yaitu legitimasi adalah misi perusahaan yang menggambarkan maksud dan alasan keberadaannya selain melambangkan legitimasi bagi kalangan eksternal seperti investor, pelanggan, pemasok, dan masyarakat lokal. Misi ini juga membantu mereka untuk memandang perusahaan secara positif. Yang kedua, sumber motivasi dan komitmen. Tujuan dan rencana meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dengan meminimalisasi ketidakpastian dan memperjelas hal-hal yang pasti mereka capai. Tujuan yang tidak jelas dapat menghambat motivasi karena pegawai menjadi tidak paham dengan apa yang mereka kerjakan. Alokasi sumber daya. Tujuan membantu para manajer memutuskan untuk bidang apa mereka mengalokasikan sumber daya, termasuk pegawai, modal, dan peralatan. 4. Panduan tindakan. Tujuan dan rencana memberi arahan dengan memfokuskan perhatian kepada target-target tertentu dan mengarahkan upaya pegawai untuk mencapai sasaran penting. 5. Dasar pengambilan keputusan. Dengan menetapkan tujuan dan melakukan perencanaan, para manajer memperjelas apa yang hendak dicapai oleh perusahaan. 6. Standar kerja. Menentukan hasil yang hendak dicapai oleh perusahaan. Tujuan juga berfungsi sebagai kriteria kerja dan standar penilaian. Proses perencanaan perusahaan. Yang pertama yaitu membuat rencana, seperti halnya membuat visi misi dan menetapkan tujuan. Yang kedua, menerjemahkan rencana, membuat rencana dan sasaran taktis, memetakan strategi, membuat rencana kontingensi dan skenario, serta membentuk tim intelijen. Ketiga, merencanakan operasi, yaitu membuat tujuan dan rencana operasional, memilih ukuran dan target, menentukan tujuan abadi, dan membuat perencanaan krisis. Keempat, melaksanakan rencana, yaitu menggunakan manajemen bersasaran, panel instrumen kinerja, rencana sekali pakai, dan tanggung jawab terdesentralisasi. Terakhir, memonitor dan mempelajari, yaitu mengevaluasi perencanaan dan mengevaluasi operasi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu menetapkan tujuan diawali oleh para manajer puncak. Keseluruhan proses perencanaan dimulai dengan menetapkan misi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu misi. Misi atau disebut dengan mission yang berarti dasar keberadaan perusahaan berada di puncak hierarki tujuan. Misi menjabarkan nilai-nilai, cita-cita, dan dasar keberadaan perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dan rencana. Tujuan strategis atau disebut dengan strategic goal yang disebut juga dengan tujuan resmi adalah pernyataan umum mengenai masa depan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Nah, dalam tujuan dan rencana ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu rencana strategis atau disebut dengan strategic plans. Menentukan langkah-langkah dan tindakan yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuan strategis. Rencana strategis merupakan cetak biru yang menentukan aktivitas dan alokasi sumber daya perusahaan, baik yang berupa modal, personel, ruangan, maupun fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi target. Nah, perencanaan strategis ini bersifat jangka panjang. Biasanya perusahaan ini menentukan biasanya selama 2 hingga 5 tahun mendatang. Nah, tujuan rencana strategis adalah untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam periode yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan taktis atau disebut dengan tactical goals, yaitu hasil-hasil yang hendak dicapai oleh divisi-divisi dan departemen-departemen utama di perusahaan. Nah, tujuan ini berlaku untuk manajemen menengah dan menggambarkan langkah yang harus dilakukan oleh subunit-subunit utama perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu rencana taktis atau disebut dengan tactical plans, dibuat untuk membantu melaksanakan rencana strategis utama dan mencapai bagian tertentu dari strategis perusahaan. Rencana taktis biasanya memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada rencana strategis. Misalnya hanya membutuhkan waktu selama 1 tahun. Sebagai contoh, rencana strategis umumnya sebuah perusahaan perangkai bunga adalah menjadi penyedia rangkaian bunga berbasis telepon dan internet nomor 1. Tujuan ini mengharuskan perusahaan untuk mencapai volume penjualan yang tinggi selama puncak musim seperti Valentine dan Hari Ibu. Nah, para manajer sumber daya manusia akan menyusun rencana taktis untuk memastikan perusahaan tersebut memiliki pegawai penerima pesanan tersendiri dan perwakilan layanan pelanggan yang diperlukan selama periode penting tersebut. Rencana taktis dapat termasuk melatih pegawai secara lintas bagian agar mereka dapat beralih tugas sesuai dengan kebutuhan departemen. Nah, selanjutnya yaitu tujuan operasional atau disebut dengan operational goals adalah hasil yang diharapkan oleh departemen kelompok kerja dan individu pegawai. Tujuan operasional bersifat pasti dan terukur. Contohnya memproses 150 aplikasi penjualan setiap minggu. Terus mengurangi jam lembur hingga 10% bulan depan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu rencana operasional atau disebut dengan operational plans, disusun di tingkat perusahaan yang lebih rendah untuk menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan operasional dan untuk mendukung rencana taktis. Nah, rencana operasional merupakan sarana bagi manajer departemen untuk melakukan pekerjaan harian dan mingguan. Tujuan dinyatakan secara kuantitatif dan rencana departemen menggambarkan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Nah, perencanaan operasional menentukan rencana manajer, departemen, supervisor, dan individu pegawai. Jadwal merupakan bagian penting dari rencana operasional karena menentukan kerangka waktu yang pasti akan menyelesaikan setiap tujuan operasional yang dijelaskan oleh tujuan taktis dan strategis perusahaan. Yang selanjutnya yaitu menyelaraskan tujuan melalui peta strategis. Tujuan-tujuan perusahaan yang disusun secara efektif bersifat selaras. Maksudnya, tujuan-tujuan bersifat konsisten dan saling mendukung agar tujuan yang dicapai di tingkat yang lebih rendah memungkinkan untuk mencapai tujuan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, kinerja perusahaan adalah hasil dari sejauh mana elemen-elemen yang saling bergantung ini berjalan selaras. Nah, teknik yang biasanya populer yaitu sekarang adalah teknik yang populer untuk menyesuaikan tujuan adalah membuat peta strategis. Nah, peta strategi atau disebut dengan strategy map adalah gambaran visual dari faktor-faktor penting pendorong kesuksesan perusahaan yang menunjukkan hubungan antara tujuan dan rencana spesifik. Nah, peta strategi menjadi sarana ampuh bagi para manajer untuk melihat hubungan sebab akibat antara tujuan dan rencana.
Pada gambar berikut ini itu mengilustrasikan 4 bidang yang penting untuk menentukan kesuksesan perusahaan, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, proses internal, layanan pelanggan, dan kinerja keuangan. Peta strategi ini juga menunjukkan bagaimana tujuan dan rencana di satu bidang terkait dengan tujuan dan rencana di bidang lain. Hal pentingnya adalah bahwa pembelajaran dan pertumbuhan berfungsi sebagai fondasi dalam mencapai tujuan proses bisnis internal yang baik. Pada peta gambar ini berikut ini, perusahaan itu memiliki tujuan pembelajaran dan pertumbuhan yang mencakup melatih pegawai, memungkinkan pembelajar dan berbagai pengetahuan yang berkelanjutan, serta membangun budaya inovasi. Mencapai tujuan-tujuan ini akan membantu organisasi membangun proses bisnis internal yang mendorong hubungan baik dengan pemasok dan mitra. Perencanaan operasional. Para manajer menggunakan tujuan operasional untuk mengarahkan pegawai dan sumber daya guna mencapai hasil spesifik yang memungkinkan perusahaan untuk berkinerja secara efisien dan efektif. Kriteria tujuan efektif. Yang pertama yaitu spesifik dan teratur. Jika memungkinkan, tujuan operasional harus dinyatakan secara kuantitatif. Misalnya, meningkatkan keuntungan sebesar 2% atau menangani 0 formulir penjualan yang tidak terselesaikan. Akan tetapi, tidak semua tujuan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Hal yang terpenting yaitu tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan dapat diukur kemajuannya. Yang kedua yaitu memiliki jangka waktu yang pasti. Tujuan efektif juga memiliki jangka waktu tertentu yang menetapkan tanggal pasti pencapaiannya. 3. Mencakup hasil-hasil penting. Tujuan harus mencakup hal-hal yang penting. Tujuan tidak bisa mencakup semua aspek perilaku pegawai atau kinerja perusahaan, karena jika demikian akan semakin banyak dan akan tidak berguna. Para manajer harus menetapkan tujuan dengan jelas. Yang keempat, menantang tetapi realistis. Manajer harus menerapkan tujuan yang menantang namun tetap realistis. Jika tidak realistis, maka tujuan tidak akan tercapai oleh pegawai dan juga dapat menurunkan semangat pegawai. Yang kelima yaitu dikaitkan dengan imbalan. Tujuan juga harus dikaitkan dengan imbalan. Dampak akhir tujuan bergantung pada sejauh mana kenaikan gaji, promosi, dan penghargaan dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Seorang manajer dapat memberikan imbalan kepada pegawai yang mampu memenuhi target. Manajemen bersasaran. Manajemen bersasaran adalah sistem yang digunakan oleh manajer dan pegawai untuk menentukan tujuan bagi setiap departemen, proyek, maupun personel, serta menggunakan mereka untuk memonitori kinerja selanjutnya. 4 kegiatan utama untuk menyukseskan manajemen bersasaran. Yang pertama, menetapkan tujuan. Para manajer mengikuti kriteria tujuan efektif yang dibahas sebelumnya dan memastikan tanggung jawab disebarkan untuk mencapai tujuan. Namun, tujuan harus ditetapkan bersama-sama. Yang kedua, membuat rencana tindakan. Rencana tindakan memberi arah bagi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dibuat untuk para individu maupun departemen. Yang ketiga, mengevaluasi kemajuan. Evaluasi kemajuan secara rutin penting dilakukan untuk memastikan bahwa rencana tindakan berjalan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara informal oleh manajer beserta bawahannya. Pemeriksaan rutin ini memungkinkan manajer dan pegawai untuk melihat apakah pekerjaan mereka sesuai dengan target dan apakah tindakan perbaikan diperlukan. Yang keempat, menilai kinerja secara keseluruhan. Langkah terakhir manajemen bersasaran adalah mengevaluasi secara seksama pencapaian tujuan oleh individu dan departemen. Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dapat menjadi bagian dari sistem penilaian kinerja, termasuk pemberian kenaikan gaji maupun imbalan lainnya. Penilaian kinerja departemen-departemen dan perusahaan secara keseluruhan menjadi penentu tujuan untuk periode berikutnya. Manfaat manajemen bersasaran. 1. Upaya manajer dan pegawai dipusatkan kepada kegiatan-kegiatan yang mendorong pencapaian tujuan. Tujuan akan lebih mudah dicapai apabila suatu perusahaan dapat memusatkan upaya para manajer dan pegawainya. Yang kedua, kinerja di semua tingkat perusahaan. Penggunaan sistem manajemen bersasaran pada penilaian kinerja ini dapat membantu pegawai melihat kontribusi dan kinerja mereka bagi perusahaan.
Yang ketiga, pegawai termotivasi. Kinerja akan meningkat apabila pegawai berkomitmen untuk mencapai suatu tujuan. Dengan adanya tujuan, mereka akan termotivasi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan dan leluasa meningkatkan kemampuan mereka. Yang keempat, tujuan departemen dan individu selaras dengan tujuan perusahaan. Tujuan di tingkat organisasi yang lebih rendah dan memungkinkan tujuan manajemen puncak tertinggi. Ya, selanjutnya adalah potensi masalah manajemen bersasaran. Yang pertama adalah perubahan yang terus-menerus menghambat efektivitas manajemen bersasaran. Lingkungan dan kegiatan internal harus cukup stabil agar kinerja dapat diukur dan dibandingkan dengan tujuan. Menetapkan tujuan baru setiap beberapa bulan tidak akan memberikan waktu yang cukup untuk membuat rencana tindakan dan membuat penilaian menjadi sia-sia. Yang kedua adalah hubungan buruk antara pimpinan dan pegawai mengurangi efektivitas. Kenapa kok bisa mengurangi efektivitas? Hubungan buruk antara pimpinan dan pegawai ini muncul karena adanya unsur ketidakpercayaan antara mereka. Yang ketiga adalah tujuan strategis dapat diganti dengan tujuan operasional. Pergantian tujuan dilakukan jika pegawai terlalu fokus pada tujuan operasional sehingga mereka mengabaikan departemen yang lainnya. Penekanan yang berlebihan pada tujuan operasional dapat menghambat pencapaian tujuan secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada organisasi dan nilai-nilai mekanis yang menghambat manajemen bersasaran. Potensi masalah lain dari manajemen bersasaran adalah terbentuknya organisasi mekanis bercirikan tugas dan bersasaran yang mengutamakan penetapan tujuan secara bersama antara manajer dan pegawai. Lalu yang kelima, tugas laporan yang terlalu banyak dapat menghabiskan energi manajemen bersasaran. Jika partisipasi tidak didorong, pegawai tidak akan menerima ilmu yang dibutuhkan untuk menetapkan tujuan bersama pimpinan perusahaan. Dan jika sekedar membuat laporan tahunan dan bukan mendorong pegawai untuk mencapai suatu tujuan, manajemen bersasaran ini dianggap sia-sia. Hal ini dikarenakan setelah laporan dibuat, pegawai melupakan tujuan dan tidak membuat laporan sejak awal. Penerapan manajemen bersasaran secara spesifik harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan Jerman Siemens menggunakan manajemen bersasaran untuk meningkatkan kinerja keuangan keseluruhan. Lalu selanjutnya ada rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai atau yang biasa disebut dengan single use plans dibuat untuk mencapai sejumlah tujuan yang kemungkinan tidak berulang di masa depan. Sedangkan rencana tetap atau yang biasa disebut dengan standing plans adalah rencana berkelanjutan yang memberi panduan melakukan dan mengatasi tugas atau situasi yang terjadi secara berulang di perusahaan. Rencana sekali pakai ini biasanya tuh kayak mencakup program dan proyek. Sementara untuk rencana tetap sendiri mencakup kebijakan, peraturan, dan prosedur perusahaan. Rencana tetap itu biasanya sering dikaitkan dengan masalah-masalah seperti aturan pegawai yang mengatur tentang sakit, absen, merokok, atau aturan disiplin, serta pengangkatan dan pemecatan. Banyak perusahaan menyadari perlunya membuat rencana tetap yang mengatur penggunaan email. Membuat perencanaan dalam lingkungan yang bergejolak. Pada dunia bisnis yang makin bergejolak dan tidak pasti ini, para manajer beralih untuk menggunakan pendekatan perencanaan inovatif yang membantu melindungi perusahaan dari peristiwa tak terduga dan bahkan tak terbayangkan. 3 metode perencanaan penting adalah rencana kontingensi. Rencana kontingensi menentukan respon perusahaan ketika mengalami kondisi darurat, kemerosotan, maupun situasi tidak terduga. Untuk membuat rencana kontingensi, para manajer mengenali faktor-faktor penting di lingkungan. Para manajer kemudian menyusun respon-respon alternatif terhadap kontingensi yang berdampak buruk dan berfokus pada kondisi terburuk yang mungkin terjadi.
Pembuatan skenario. Pengembangan lain dari rencana kontingensi adalah teknik peramalan yang dikenal dengan pembuatan skenario. Pembuatan skenario melibatkan langkah-langkah untuk mengamati tren dan ketidaksinambungan yang sedang terjadi, serta memvisualisasikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik di masa depan. Para manajer tidak dapat meramalkan masa depan, tetapi mereka dapat membuat kerangka persiapan dalam rangka menghadapi kejadian-kejadian yang akan datang. Dengan membuat skenario, para manajer membayangkan berbagai skenario untuk mengantisipasi bermacam perubahan yang dapat memengaruhi perencanaan krisis. Beberapa perusahaan juga membuat perencanaan krisis yang memungkinkan mereka menghadapi kejadian-kejadian merugikan tak terduga yang dapat berpotensi merugikan perusahaan jika para manajer tidak siap untuk merespon dengan cepat dan tepat. Meskipun krisis yang terjadi beragam, tetapi rencana yang dipikirkan dengan seksama dan terkoordinasi dapat digunakan untuk merespons setiap bencana. Selain itu, rencana krisis mengurangi potensi masalah yang terjadi. Perkembangan pendekatan perencanaan. Tujuan perencanaan dan penetapan tujuan adalah untuk membantu perusahaan mencapai kinerja tinggi. Proses perencanaan ini berubah agar lebih sesuai dengan lingkungan dan pergeseran perilaku dari pegawai. Dari perencanaan yang berada di bawah kendali manajer puncak, kemudian berubah menjadi melibatkan seluruh anggota perusahaan agar menghasilkan kinerja yang lebih tinggi karena seluruh anggota perusahaan terlibat, sehingga mereka lebih memahami dan mempercayai tujuan dan rencana perusahaan. Yang pertama adalah pendekatan perencanaan tradisional. Perencanaan perusahaan tradisional dilakukan sepenuhnya oleh eksekutif puncak dengan menggunakan jasa konsultan atau yang lebih umum lagi yaitu melalui Departemen Perencanaan Pusat. Departemen Perencanaan Pusat adalah sekelompok ahli perencanaan yang melapor secara langsung kepada CEO atau presiden perusahaan. Para ahli perencanaan perusahaan bekerja untuk mengumpulkan data dan membuat rencana strategis terperinci untuk perusahaan secara keseluruhan. Bersifat top-down karena tujuan dan rencana diberikan kepada divisi-divisi dan departemen umum setelah disetujui oleh presiden perusahaan. Perencanaan ini semakin menuai kritik karena dianggap tidak sesuai untuk lingkungan saat ini yang cepat berubah, karena dapat menghambat inovasi dan pembelajaran yang dilakukan oleh perusahaan, serta karyawan harus berusaha keras untuk mengikuti rencana yang sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan lingkungan dan pelanggan. Yang kedua adalah pendekatan perencanaan kinerja tinggi. Pendekatan ini adalah pendekatan yang melibatkan semua anggota perusahaan dan terkadang pihak-pihak luar yang berkepentingan dalam proses perencanaan. Pada perkembangan baru ini, diawali dengan perkembangan peralihan kepada perencanaan terdesentralisasi, yaitu para ahli perencanaan bekerja sama dengan para ahli divisi atau departemen utama untuk membuat tujuan dan rencana mereka sendiri, serta bisa bekerja secara langsung dengan manajer dan pegawai lini depan untuk membuat rencana dinamis yang dapat memenuhi kebutuhan yang cepat berubah. Lingkungan bisnis yang semakin kompleks, penuh persaingan dan mudah bergejolak ini mengharapkan pemikiran dan tindakan strategis dari semua anggota perusahaan untuk bisa menentukan cara untuk mencapainya. Beberapa panduan untuk membuat perencanaan di tempat kerja baru, yaitu panduan pertama yaitu menetapkan tujuan abadi untuk mencapai kualitas unggul. Tujuan abadi adalah tujuan yang melampaui tujuan yang ada, tetapi masuk akal, yang dapat dilakukan dengan ambisius, yang dinyatakan dengan jelas, memaksa, dan imajinatif, sehingga dapat memotivasi pegawai untuk mencapai kualitas unggul. Pengembangan lain konsep tujuan abadi adalah Big Hairy Audacious Goal atau BHAG, atau tujuan nekat, yaitu tujuan yang sangat besar, menggugah, dan menyimpang dari paradigma biasa, sehingga dapat mengejutkan semua orang dan memaksa mereka untuk mengubah cara berpikir mereka. Tetapi tujuan ini harus dianggap dapat dicapai, sehingga seluruh anggota perusahaan dapat termotivasi. Yang kedua adalah menggunakan panel instrumen kinerja. Panel instrumen kinerja bisnis ini digunakan bagi kalangan eksekutif untuk mengawasi indikator-indikator penting kinerja.
seperti penjualan dan hubungannya dengan target, jumlah produk yang dipesan, atau presentasi keluhan dan pertanyaan pelanggan yang ditanggapi selama periode tertentu, yang berguna untuk melihat kemampuan rencana serta mengukur kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan. Keunggulan dari menggunakan panel instrumen adalah apabila diterapkan di seluruh perusahaan, maka seluruh pegawai dapat melihat kemampuan dalam mencapai tujuan, memeriksa jika terjadi kegagalan, dan mencapai solusi inovatif untuk kembali mencapai target yang telah ditentukan. Ketiga adalah membentuk tim intelijen. Para manajer memerlukan kecerdasan untuk membuat keputusan yang tepat terkait tujuan dan perencanaan perusahaan. Dalam suatu perusahaan yang menggunakan tim intelijen untuk bisa mengelola tantangan. Tim intelijen adalah sekelompok manajer dan pegawai lintas bagian, biasanya dipimpin oleh ahli persaingan yang bekerja sama untuk memahami isu bisnis tertentu secara mendalam. Kerjasama ini bertujuan untuk memberi pemikiran, kemungkinan, dan saran tentang tujuan dan rencana yang berkaitan dengan isu tersebut. Tim intelijen ini bermanfaat ketika perusahaan menghadapi tantangan intelijen besar.